Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ani. Hari ini PKN kita akan membahas tentang integrasi nasional di KD 5 dan sekaligus KD 6 tentang ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan bagi bangsa Indonesia. Nah, tentunya kalian tahu dong lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oh, salah ya, itu mah lagu Ikan Tut. Oke, dari Sabang sampai Merauke, tentunya kalian tidak asing dengan lagu itu. Kalau kita tahu lagu itu, tentunya kita akan tahu tentang integrasi nasional yang artinya menyatu padukan perbedaan. Yang disatu padukan adalah dari semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap sama dan menjadi satu kesatuan wilayah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari integrasi nasional tentunya kita harus tahu faktor apa yang mendukung dengan adanya integrasi nasional. Kenapa sih kita harus bersatu? Faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta seperjuangan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah. Nah, kemudian adanya ideologi nasional yang sama dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara Indonesia, Garuda Pancasila. Adanya tekad untuk bersatu dari beberapa wilayah, dari beberapa suku bangsa. Ayo kita bersatu membentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana caranya supaya ancaman yang ada bagi persatuan dan kesatuan ini bisa dicegah agar tidak masuk ke wilayah Indonesia. Tapi perlu diingat juga apa yang menjadi faktor penghambat bagi integrasi nasional. Adanya kemajemukan dari wilayah Indonesia dan adanya sifat-sifat heterogen. Sifat heterogen ini banyak sekali perbedaan dari perbedaan suku, bangsa, dan budaya yang bersifat sukuisme atau lebih mengeluh-elukan, lebih menganggap bahwa suku kita yang paling baik. Nah, itu adalah salah satu faktor penghambat. Kemudian adanya kekurangan toleransi, baik toleransi dari beragama, toleransi perbedaan suku dan budaya, adanya kurang dari penghargaan terhadap perbedaan yang kita miliki. Oke, dari integrasi tadi tentunya kita memiliki banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dong bagi bangsa Indonesia. Ancaman itu apa sih sebenarnya? Ancaman adalah usaha yang bersifat merombak atau mengubah dari kebijaksanaan yang dilakukan secara terkonsep. Contohnya, adanya tindak kriminal dan politisasi. Nah, banyak sekali sekarang ancaman-ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer, yang mengancam bangsa Indonesia. Peristiwa yang baru saja terjadi, adanya adu domba antara aparat negara. Sebagai contoh, TNI dan Polri memberikan informasi yang hoaks, artinya terjadilah di sana pertikaian yang bisa dibilang tidak terkendali. Itu adalah sebuah ancaman secara intern bagi bangsa Indonesia. Kemudian tantangan itu usaha dengan tujuan untuk kemampuan usaha-usaha ini untuk menantang apapun kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri. Lalu bagaimana dengan hambatan? Hambatan ini yang sangat banyak sekali ada di Indonesia. Salah satunya adalah tingkat sukuisme yang tinggi, kurangnya toleransi. Ini menjadikan sebuah hambatan di mana bangsa Indonesia tidak bisa menyadari ataupun kurangnya menghargai sehingga terjadi perpecahan di mana-mana. Yang terakhir adalah adanya gangguan. Gangguan ini bisa bersifat gangguan intern maupun ekstern. Gangguan intern, kurangnya seseorang atau kurangnya kelompok tertentu dalam menerima masukan, dalam menerima konseptual tentang suatu wilayah. Kurangnya menghormati, kurangnya toleransi, tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mau bekerja sama maupun bergotong royong. Lalu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga integrasi nasional dan tentunya menjaga dari ancaman, tantangan, dan hambatan gangguan yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, kita harus lebih menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, kita tetap harus menjaga bahwa kita sadar diri ini bangsa Indonesia, ini negara kesatuan. Ikut serta berpartisipasi aktif dalam berperi kehidupan dan berperi kemanusiaan, serta ikut serta dalam usaha menjaga negara, menjaga dari pertahanan dan keamanan. Apabila di lingkungan masyarakat tentunya ada ronda,
kemudian ikut bergotong royong, membangun jalan dan sebagainya, itu adalah wujud dari kita bersikap untuk berintegrasi nasional menjadi warga negara yang ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak semua, itulah materi di KD 5 dan KD 6, integrasi nasional dan ancaman, tantangan serta hambatan dan gangguan bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa tugasnya adalah carilah kasus hal-hal apa saja yang dapat menghambat, hal-hal apa saja yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.